Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agung Prasetyo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus banyak, dan juga teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kami sebagai kelompok 3 dapat mempresentasikan materi dengan tema bagaimana cara menggambarkan hiperboloida. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan saya Arina Aula. Saya Vidya Fekatu Syahida. Saya Gali Dwi Saputra. Saya Fitri Khairunisa. Oke, langsung saja pada slide yang pertama akan dijelaskan oleh Gali. Oke, sebelum masuk ke gimana cara menggambar paraboloida, kita menuju ke definisinya terlebih dahulu, di mana definisi dari paraboloida adalah permukaan kuadrat yang berbentuk 3 dimensi yang memiliki setidaknya satu penampang berbentuk parabola. Jenis umum paraboloida sendiri ada 2, yaitu paraboloida eliptik dan paraboloida hiperbolik. Baik, selanjutnya untuk pengertian dari paraboloida eliptik dan hiperbolik. Yang pertama, paraboloida eliptik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan demikian rupa sehingga irisannya yang sejajar bidang koordinat berbentuk elips dan irisannya yang sejajar bidang koordinat lainnya berbentuk parabola. Nah, berikut adalah gambar dari paraboloida eliptik. Dan persamaan umumnya adalah Z X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat. Untuk paraboloida hiperbolik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya dengan bidang yang sejajar dengan salah satu bidang koordinat berbentuk hiperbola dan irisan dengan bidang koordinat lainnya berupa parabola. Berikut ini adalah gambar dari paraboloida hiperbolik, dan persamaan umumnya adalah Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat. Next slide. Selanjutnya, yakni langkah-langkah menggambar paraboloida secara manual atau dengan menggunakan pensil. Yang pertama, yakni menggambar sumbu X, Y, dan Z, yakni adalah pondasi visualisasi fungsi multivariabel dengan Z digambar vertikal karena ia adalah output fungsi. Pada paraboloida, sumbu Z juga menjadi garis simetri tempat vertex berada. Next. Selanjutnya yakni langkah kedua. Langkah kedua yakni menggambar elips pada ketinggian tertentu, yang mana di sini saya membuat fungsi yakni fungsi f, y sama dengan 4x kuadrat ditambah y kuadrat min 8x plus 4. Menggambar kurva lever dari fungsi multivariabel, yang mana menunjukkan bagaimana nilai fxy yang berubah terhadap xxx dan yy serta memperlihatkan struktur paraboloida. Next. Langkah terakhir yakni pada langkah terakhir dinding paraboloida dibentuk dengan menarik garis lengkung dari sisi kanan maupun sisi kiri elips menuju titik vertex sehingga menghasilkan bentuk mangkok 3 dimensi yang simetris dengan sumbu Z. Garis lengkung ini merepresentasikan penampang vertikal dari fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mohon maaf, itu ada kesalahan fungsi yang secara matematis berbentuk parabola. Sementara itu, elips yang telah digambar sebelumnya adalah kurva level yang pada suatu ketinggian. Dalam konteks kalkulus PU banyak ini, visualisasi menunjukkan bagaimana grafik fungsi dua variabel dapat dibangun dari kombinasi penampang horizontal dan vertikal, di mana vertex merupakan titik
minimum yang diperoleh oleh gradien 0 dan Hessian positif. Dengan demikian, langkah akhir ini dapat menyatukan seluruh elemen geometri maupun kalkulus berubah banyak ini. Begitu. Baik, karena sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara menggambar parabolida secara manual. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar parabolida di aplikasi GeoGebra 3D. Di sini saya mengambil contoh untuk parabolidanya dengan persamaan Z sama dengan X kuadrat plus 3Y kuadrat. Untuk cara menggambar pada aplikasi GeoGebra 3D-nya bisa dilihat pada video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar paraboloida pada aplikasi GeoGebra. Nah, untuk langkah pertama, kita membuka aplikasi GeoGebra 3D atau bisa dibuka di Google. Diketahui bahwa tadi pada slide sebelumnya terdapat paraboloida dengan persamaan X kuadrat plus 3Y kuadrat. Langkah selanjutnya kita masukkan persamaan yang tadi, X kuadrat plus 3Y kuadrat. Nah, untuk gambar yang kita hasilkan seperti ini. Dari persamaan ini, yang X kuadrat plus 3Y kuadrat, kita bisa mengetahui bahwa paraboloida membuka ke atas. Dimana, kenapa membuka ke atas? Karena kedua suku X kuadrat dan Y kuadrat memiliki tanda positif. Namun, terdapat perbedaan koefisien pada bagian Y kuadrat, yaitu 3. Koefisien yang lebih besar menyebabkan paraboloida ini lebih curam di arah sumbu Y, sehingga bentuknya terlihat lebih sempit ke arah Y dibandingkan ke arah Z. Ketika grafiknya muncul di GeoGebra, kita bisa melihat dengan jelas bahwa permukaan di arah Y lebih naik cepat dibandingkan ke arah X. Hal ini sesuai dengan teori bahwa koefisien yang lebih besar akan membuat kurva lebih menanjak pada arah tersebut. Jadi, dari persamaan dan hasil visualisasi di GeoGebra, kita dapat menyimpulkan bahwa paraboloida ini bersifat membuka ke atas, tetapi memiliki tingkat kecuraman yang berbeda di setiap arah sumbu. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya hari ini. Semoga apa yang kita presentasikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan juga yang lainnya. Kurang lebihnya dari kelompok 3 kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.